Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita senantiasa dalam berkat perlindungan daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Tuhan baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Tak henti-hentinya mulut kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang besar, yang selalu setia menyertai melindungi kami dalam segala sesuatunya. Dan pagi hari ini dan saat ini juga kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu, Roh Allah menyanggupkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi kami, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di dalam mengiring Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita pada saat ini kita buka dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, doamu kuatku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tema ini kita sudah bisa melihat bahwa ada orang-orang yang berdoa buat kita. Dan doa yang dinaikkan oleh orang-orang siapapun dia buat kita, doa mereka menjadi kekuatan bagi kita. Dan kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, pada saat itu kita tahu bahwa ada penderitaan yang dialami oleh Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Ada juga beban berat yang begitu besar dan begitu berat dialami oleh Paulus. Dan dalam segala pelayanan yang dialami oleh Paulus, situasi yang dihadapinya pada saat ini ada situasi dalam bahaya. Dan segala beban berat yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanan itu mengakibatkan ada rasa putus asa. Dan dikatakan juga di dalam ayat 8 itu dikatakan seolah-olah dia telah dijatuhi hukuman mati. Itulah yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Tetapi dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh Paulus, Paulus tidak kehilangan pengharapan. Paulus tidak kehilangan keyakinannya di dalam Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa ada pertolongan, ada kekuatan yang dari Tuhan di dalam kehidupannya ketika dia dalam mengalami penderitaan yang begitu berat. Sehingga ayat yang ke-11 di situ dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Terjemahan lain di situ dikatakan, kami yakin bahwa dengan doa-doamu untuk kami, Allah akan menyelamatkan kami dari bahaya. Ada bahaya, ada beban yang begitu berat dialami oleh Paulus. Tetapi di dalam semuanya itu dia begitu yakin, ada iman di dalam hati Paulus bahwa jemaat yang di Korintus berdoa buat dia. Berdoa buat pelayanannya sehingga dikatakan kami yakin dengan doa-doamu. Ada satu iman bahwa doa yang dinaikkan oleh jemaat, firman Tuhan katakan tadi, Allah akan menyelamatkan mereka dari bahaya. Ada bahaya jemaat yang berdoa bagi Paulus. Dan ketika jemaat berdoa, iman timbul dalam hati Paulus. Dia yakin dan percaya pasti Allah akan meluputkan dia dari segala bahaya. Dia begitu yakin doa yang dinaikkan jemaat pasti naik kepada Tuhan. Allah pasti menolong dia karena ada doa yang dinaikkan oleh jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
di dalam segala penderitaan, kesukaran yang dialami oleh Paulus, dia bisa juga lewati karena ada kesatuan antara jemaat dan Paulus berdoa kepada Tuhan. Ketika ada kesatuan di dalam berdoa, maka Allah meluputkan dari segala beban berat yang dihadapi. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa dari ayat yang 11 bagian A ini kita bisa belajar bahwa seorang hamba Tuhan atau seorang gembala sangat membutuhkan dukungan doa dari jemaat. Dengan kekuatannya sendiri, seorang hamba Tuhan tidak akan pernah kuat dalam pelayanan. Seorang hamba Tuhan tanpa ada dukungan doa dari jemaat dapat mengalami kelemahan di dalam pelayanan. Tetapi ketika ada jemaat Tuhan yang selalu berdoa, ada doa yang selalu bertalu-talu dalam jemaat, berdoa untuk seorang hamba Tuhan, berdoa untuk seorang gembala sidang, maka hamba Tuhan itu akan tetap kuat di dalam pelayanan. Yang selanjutnya, yang kedua, kita bisa juga melihat bahwa kalau kita berdoa, fokus kita bukan hanya diri kita sendiri. Kalau ada mungkin saudara seiman kita atau handa taulan atau keluarga kita berkata kepada kita, tolong doakan saya, tolong dukung saya dalam doa. Atau mungkin ketika kita di dalam penyembahan kita, ketika kita berdoa pribadi, ada satu nama Tuhan taruh dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doakan dia, sebut namanya di dalam doa. Karena ketika kita berdoa buat dia, maka Roh Kudus akan menguatkan dia. Doa-doa yang kita naikkan itu mampu menguatkan orang-orang yang sedang membutuhkan di dalam doa. Kita kembali ke dalam 2 Korintus 1 ayat 11 bagian B di terjemahan lain, di situ dikatakan, Allah berkenan memberkati kami atas banyak doa untuk kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah berkenan, Allah berkemurahan hati, Allah setuju untuk memberkati Paulus karena banyak doa-doa jemaat yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bosan-bosan berdoa untuk hamba Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa untuk orang lain. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa bagi hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 1, di situ dikatakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya ada doa yang selalu dinaikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita banyak berdoa, maka Tuhan akan mendengar doa-doa yang kita naikkan. Allah pasti memberkati setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 25, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, doakanlah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doakanlah kami sebagai hamba Tuhan. Doakanlah gembala Bapak Ibu Saudara di mana berjemaat. Doakanlah saudara kita seiman, karena kita percaya doa yang kita naikkan menjadi kekuatan buat mereka. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan untuk berdoa buat orang lain, berdoa buat hamba Tuhan, berdoa untuk gembala sidang di mana kami menjadi jemaat Tuhan. Karena kami tahu doa-doa yang kami naikkan menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap kuat di dalam pelayanan, untuk tetap kuat mengiring Tuhan.
Kalau ada nama yang Tuhan taruh bagi hidup kami untuk kami doakan, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami berdoa buat dia, Tuhan pasti berkenan untuk memberkatinya. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman-Mu bagi kami, jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu berdoa buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.